Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, di awal masa jabatannya telah melontarkan setidaknya 7 gebrakan baru yang menjadi perhatian. Sebagai informasi, Prabowo telah mengambil sumpah jabatan pada Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024 dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung DPR MPR. Saya Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan UUD kita, untuk menjalankan semua peraturan yang berlaku untuk berbakti kepada negara dan bangsa, ungkapnya. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, tegas Prabowo. Berikut ini 7 gebrakan Prabowo di awal masa jabatannya. Total ada 56 wakil menteri (wamen) yang akan mengisi Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Dari sejumlah kementerian yang ada, sebanyak 3 kementerian akan diisi oleh 3 orang wamen. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo yang tidak ada satupun kementerian yang memiliki 3 wamen. Pertama, Kementerian Keuangan akan diisi oleh 3 orang wamen yang akan membantu Sri Mulyani sebagai menteri. Mereka adalah Thomas Jiwandono, Suhasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Kedua, Kementerian Luar Negeri. 3 orang wamen yang akan membantu Sugiono sebagai menteri adalah M. Anies Mata, Armanata Nasir, dan Arif Hafaz Obroseno. Ketiga, Kementerian BUMN. 3 orang wamen yang akan membantu Erick Thohir sebagai menteri adalah Kartika Wirjoatmojo, Aminuddin Ma'ruf, dan Doni Oskaria. 2. 4 kementerian langsung di bawah Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 pada tanggal 21 Oktober tahun 2024 terdapat 48 kementerian. Jika dilihat lebih rinci, terdapat 7 Kemenko yang membawahi 37 kementerian. Artinya terdapat 4 kementerian yang tidak berada di bawah Kemenko. Kementerian tersebut antara lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara. Dari 4 kementerian tersebut, 3 diantaranya merupakan gebrakan Prabowo untuk membuatnya langsung di bawah Presiden, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kementerian Sekretariat Negara. Sementara Kementerian Bappenas per 2014 sudah tidak berada di bawah Kemenko Perekonomian dan hingga saat ini juga langsung di bawah Presiden. 3. 6 juta utang petani dan nelayan akan dihapus. Prabowo akan menghapus utang dari 5-6 juta petani dan nelayan yang pernah berutang tapi tidak sanggup membayarnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebut regulasi tersebut bakal berbentuk peraturan presiden tentang pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak pinjam lagi ke perbankan nggak akan tutup SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, di OJK, kata Hashim dikutip Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Utang yang tetap ditagih ini berdampak pada 6 juta petani dan nelayan yang terpaksa meminjam uang ke pinjol dan rentenir. Kedepan, dengan ditekennya Perpres, nantinya 6 juta petani dan nelayan dapat kembali meminjam lagi dari bank, bukan rentenir atau pinjol. 4. Program kerja kementerian diawasi BPPIK. Prabowo telah membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BPPIK. Aris Marsudianto dipercayakan sebagai Kepala BPPIK. Dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta kemarin, Prabowo menjelaskan pentingnya badan ini untuk mendukung pembangunan. 5. Makan bergizi gratis MBG program unggulan. Prabowo punya ambisi besar tentang keberhasilan program MBG bagi seluruh anak sekolah di Indonesia. Bahkan ia sampaikan untuk para menteri yang tidak bersedia mendukung programnya diminta keluar dari jajaran kabinetnya. Prabowo menganggap, program MBG sangat strategis untuk menghilangkan kelaparan di tanah air. 6. Indonesia siap jadi anggota BRICS. Indonesia telah diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS.
BRICS sendiri adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan dan secara kolektif menyumbang 1/5 dari perdagangan global. Namun status Indonesia di sini bukan sebagai anggota tetap. Sebagai informasi, mitra BRICS tidak memiliki hak suara dalam urusan blok, dan tidak wajib berpartisipasi penuh dalam pertemuan puncak dan pertemuan lain serta tak memiliki komitmen dan representasi penuh dari blok tersebut. Tidak puas hanya menjadi mitra, Prabowo menginginkan agar Indonesia masuk menjadi salah satu anggota tetap BRICS. Alasannya, untuk menjaga prinsip gerakan non-blok yang dianut Indonesia. 7. Kinerja jelek menteri siap-siap diganti. Prabowo Subianto akan mengevaluasi para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam 6 bulan ke depan. Konsekuensinya bisa diganti oleh Presiden Prabowo, bila kinerja tak baik. Setelah Maret-April 2025 tiap menteri dan wamen akan dievaluasi, kalau 6 bulan pertama kurang efisien, korup, kurang bersemangat, lelah, kurang tenaga, bisa ngerti akan dievaluasi. Dia Prabowo orangnya tegas, banyak yang tahu, kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo di Menara Kadin, Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Bagi kalian yang sudah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga diberikan kesehatan, kelancaran rizki dan ilmu yang bermanfaat.